Halo warga sipil sekalian. Dulu waktu sekolah masih SMA pertengahan tahun 2000-an, gue sempat berpikir kalau semakin banyak orang Indonesia yang open minded, maka negara ini akan semakin baik. Orang-orang akan lebih toleran, orang-orang akan memahami satu sama lain. Maka ya kondisi mungkin akan sedikit lebih baik. Menurut gue waktu itu. Ketika makin banyak orang yang benar-benar open minded. Dan sekarang kan orang-orang yang mengaku dirinya open minded semakin bertambah dan bertambah gitu kan. Tapi ya ternyata realitanya tidak seperti yang gue bayangkan, Pak. Oke, selamat datang di Teman Makan, konten yang menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Menemani tidur juga bisa gitu. Semoga konten ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Bukan buat teman-teman doang, tapi buat gue juga gitu. Ya, material dan immaterial. Oke, gue mau cerita sedikit. 1 tahun yang lalu gue buat sebuah konten yang judulnya Kalau Cuman Ada Satu Tuhan Kenapa Ada Banyak Agama. Dan ya konten itu termasuk salah satu konten gue yang paling rame. Dan everlasting juga karena masih ditonton orang sampai sekarang. Kadang gue buka kolom komentar ternyata masih ada orang yang komentar di video itu. Intinya dari konten itu adalah gue menceritakan perjalanan spiritual gue. Allah, spiritual. Intinya ya itulah. Gue menceritakan alasan gue kenapa sampai detik ini gue masih percaya dengan yang namanya Tuhan dan agama dengan segala keburukan dan kekurangan yang gue miliki. Gue juga menceritakan bagaimana gue menemukan kedamaian di situ dan bagaimana jawaban atas pertanyaan gue. Ya singkat cerita, gue baca Al-Quran, gue menemukan ayat Al-Maidah 48 dan itu memberikan ketenangan yang luar biasa buat gue. Nah, belakangan ini konten itu jadi viral lagi di platform yang beda, yaitu di TikTok. Kenapa bisa viral? Karena ada beberapa orang yang memotong sekian detik part dari video itu memasukkan ke TikTok dan kemudian dikomen banyak orang, ditonton banyak orang. Nah, part yang dipotong adalah ketika gue ngomong, dulu waktu kecil gue sempat bertanya, kalau Tuhan cuma satu, kenapa ada banyak agama? Lalu gue mencari tahu jawabannya dan gue menemukan ayat Al-Maidah 48. Dan sekarang gue merasakan kedamaian dan ketenangan. Nah, part dulu waktu kecilnya dipotong, part waktu gue menemukan jawabannya juga dipotong. Jadi yang di TikTok cuma muncul ketika gue ngomong, kalau cuma ada satu Tuhan, kenapa ada banyak agama? Jadi kayak orang gak beragama dan gak bertuhan gue. Tapi ya sudahlah. Nah, selanjutnya gue menemukan di kolom-kolom komentar nih banyak yang komen juga. Jawabannya ya kalau cuman ada satu jawaban, kenapa ada pilihan ganda? Nah, yang jawab kayak gitu bukan 1-2 orang, ratusan orang, Pak. Terus gue garuk-garuk kepala dong. Ini korelasinya di mana ya? Selain karena itu di luar konteks, kalaupun gue memang sampai sekarang orang yang masih mencari definisi itu, masih mencari jawaban itu, dan gue bertanya kepada seseorang, katakanlah si B gitu ya. Hey B, gue berada dalam keraguan yang sangat besar. Gue tidak bisa tidur karena gue bertanya kalau cuma ada satu Tuhan, kenapa ada banyak agama? Lalu B menjawab, ya kalau begitu juga kalau cuma ada satu jawaban, kenapa ada pilihan ganda? Gue tahu maksudnya, tapi itu nggak solving, nggak keren, nggak yang... Enggak, malah bikin gue bingung. Ya nggak gitu. Tapi ya sudahlah, yang komen-komen mungkin menurut mereka itu keren dan itu sangat-sangat dalam and deep atau apa kek, gue nggak tahu, dan gue nggak mau merusak kebahagiaan mereka juga, jadi ya it's okay. Nah, sebenarnya konten kali ini kita nggak membahas yang itu ya, karena itu intermezzo doang. Yang gue mau bahas adalah hal yang terjadi setelah gue buat konten itu. Jujur itu salah satu konten favorit gue, dan penyebabnya adalah banyaknya komen positif yang muncul di video tersebut. Mau pengalaman orang lain, cara orang lain melihat hal yang sama tapi dengan jalan yang berbeda dan lain sebagainya. Dan salah satu yang bikin gue benar-benar merasa hangat dan merasa senang adalah yang komen bukan teman-teman Muslim doang gitu, teman-teman Katolik, Kristen, Hindu, Buddha juga ikut komen menurut cerita mereka masing-masing dan kepercayaan mereka masing-masing, dan itu indah menurut gue karena itu memberikan informasi yang baru dan perspektif yang baru juga untuk kita semua. Nah, masalahnya adalah satu, ternyata nggak semua pihak senang dengan konten itu. Ada beberapa orang, gue nyebutnya oknum yang, karena nggak semua, karena jangan menggeneralisir sesuatu. Tapi kalau dalam satu wadah ada terlalu banyak oknum ya agak
Skip dulu lah. Intinya kayak gitulah ya. Ada beberapa oknum yang merasa konten gue itu menyerang mereka, men-trigger mereka, dan membuat mereka mungkin merasa tersinggung, dan gue nggak tahu kenapa. Intinya dalam komen-komen mereka menunjukkan agresivitas di sana gitu, dan menyerang gue. Dan gue juga bingung, kok gue diserang atas pengalaman pribadi gue ya? Yang mana di konten itu gue nggak menyinggung atau mendiskreditkan atau merendahkan pihak manapun. Dan orang-orang ini sebagian besar di dalam komennya juga mengakui kalau mereka tidak percaya Tuhan dan agama. Apakah gue sakit hati, kesal, marah? Enggak. Tapi bingung. Bingung? Kenapa? Karena gini, mereka-mereka ini so-called open-minded ya. Entah itu klaim sendiri ataupun sebutan dari orang lain, sebutan dari internet society, ataupun jadi bahan meme atau olokan. Pokoknya identik dengan ke-open-mindedan gitu. Nah, yang buat gue bingung adalah seharusnya jadi seorang yang open-minded, lu being toleran dong, ya kan? Tapi ketika lu merasa tersinggung karena seseorang meyakini kepercayaan yang dia miliki atau meyakini kalau Tuhan itu ada sementara lu enggak, lantas apa yang membedakan lu dengan kelompok-kelompok yang lu benci? Itu kan cuma kuadran yang berbeda jadinya. Dua hal yang sama di sumbu yang berbeda ya kan. Kalau lu merasa tidak suka dengan mereka karena mereka lu anggap menindas lu atau tidak menghargai pilihan lu hidup yang lu lakukan, seharusnya lu juga melakukan hal yang sama dengan orang yang tidak sepaham dengan lu. Atau orang yang misalnya lu nggak beragama, ya ada orang yang beragama, ya bukan berarti lu bisa merendahkan orang yang beragama itu atau merasa bisa menyerang orang yang beragama itu, sementara orang yang beragama itu tidak menyerang lu. Ngerti kan? Itu yang bikin gue bingung, kenapa orang open minded sama aja dengan orang konservatif. Kenapa orang-orang open minded kok ya gak ada bedanya dengan orang-orang yang dicap radikal ya? Sama-sama memaksakan kehendak dan pikiran mereka untuk diterima orang lain gitu. Tapi ya gak semua, balik lagi. Makanya gue bilang oknum tadi, karena kan gue juga kenal beberapa teman dekat yang agnostik ataupun ateis ya, sangat-sangat bisa agree to disagree ya kan. Hal kayak gini ini bikin gue ingat sebuah teori toleransi yang dibikin oleh Karl Popper. Jadi dia bikin sebuah buku tahun 30-an atau 40-an ya. Bukunya bagus, Open Society and Its Enemies. Jadi di situ dia mengeluarkan sebuah teori tentang toleransi. Teorinya ya paradoks toleransi. Di situ Popper bilang, ya kelompok toleran seharusnya tidak toleran kepada kaum intoleran. Intinya toleransi itu harus ada batasnya dan tolak ukurnya. Jangan membiarkan orang intoleran untuk berbicara, untuk mendapatkan kesempatan. Karena kalau toleransi dibuat begitu luas dan begitu kebablasan, kata si Popper ini, ya itu akan menggerus kaum toleran itu sendiri. Nah, kemudian tahun 71 si John Rawls, dia nggak sependapat sama kata si Popper ini. Dia bilang ya seharusnya kaum toleran juga mentoleransi kaum-kaum intoleran. Ada perbedaan di sini, cuman mereka sepakat ya setiap orang berhak untuk mempertahankan keamanan dirinya dan membatasi dirinya dari hal-hal yang tidak dia sukai atau tidak dia hendaki. Apakah teori ini benar? Apakah teori ini salah? Intinya satu, Pak. Katakanlah kita sepaham dengan apa yang dikatakan Popper soal masyarakat toleran harusnya tidak memberi ruang untuk masyarakat yang tidak toleran. Nah, poinnya adalah masyarakat tidak toleran ini, kaum intoleran ini yang harus didefinisikan. Keyakinan agama lu yang kuat harusnya tidak membuat lu menjadi orang yang menghakimi orang-orang yang tidak beragama, atau merendahkan, atau menyakiti, atau bahkan menzalimi orang-orang yang tidak beragama. Nah, yang seharusnya lu lawan adalah orang-orang yang mengganggu hak lu, mengganggu kebebasan lu, dan merendahkan pilihan lu dalam beragama. Itulah yang bisa dimasukkan ke kategori kaum intoleran tadi. Begitu juga sebaliknya. Untuk orang-orang yang tidak beragama, mungkin orang-orang konservatif yang kalian anggap sebagai pihak yang selama ini menekan kalian, selama ini tidak memberikan kebebasan buat kalian untuk memilih hidup kalian, itu bisa kalian masukkan ke kaum intoleran yang nggak perlu kalian beri toleransi. Tapi ketika kaum orang-orang beragama ini nggak rese, nggak ganggu kalian, nggak ngejudge hidup kalian, nggak ngatur hidup kalian, harusnya poin ini yang kita pahami bersama. Dia mau bercadar, dia mau pakai celana ngatung, dia mau pakai jenggot panjang, dia mau tidak mendengarkan musik, itu adalah pilihan hidup dia.
Dan nggak bisa kita mendiskreditkan orang-orang seperti itu. Inilah yang harus kita pahami bersama, teman-teman. Gue ingat waktu itu sempat ada masalah juga ya, saat ada santri ketika mendengarkan musik dia tutup kuping, dan santri itu menutup kuping, dan semua santri menutup kuping karena itu pilihan mereka dan itu yang mereka yakini. Dan tiba-tiba ada yang ngecengin, wah radikal lah atau apalah. Di situ gue sebenarnya marah gitu. Hey, ini nggak bisa lu cap radikal, nggak bisa lu cap jelek, nggak bisa lu cap negatif karena dia tidak mau mendengarkan musik. Itu adalah pilihan hidup, jalan hidup yang mereka yakini, ya hargai gitu. Kalau kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang harus dihargai, maka itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi itu. Jangan selalu mengkotak-kotakan kebebasan berekspresi berarti ya hal-hal yang dilakukan di luar norma dan dogma. Nggak selalu begitu. Termasuk juga definisi dari kebebasan berpendapat sendiri. Tidak berpendapat adalah bagian dari kebebasan berpendapat, Pak. Ketika ada orang yang tidak mau berpendapat atas sesuatu, ya hargai. Jangan malah kebebasan berpendapat malah lu gunakan untuk memaksa orang untuk berpendapat. Itu juga sesuatu yang gue pikir tidak bijak. Gue sepakat, toleransi itu harusnya tidak memberikan ruang untuk kelompok intoleran. Yang harus kita pahami sekarang, balik lagi, siapa kelompok intoleran itu? Jangan sampai kita menyamaratakan semua hal yang berbeda dengan kita masuk ke dalam box kelompok toleran. Kalau sampai kita melakukan itu, artinya semua perjuangan, semua semangat, semua upaya yang dilakukan ratusan tahun bahkan ya, itu menjadi sia-sia, ya kan? Jadi ya, mari kita jadikan ini sebagai bahan pembelajaran bersama. Sekian teman makan kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.